Ilham menjadi jutawan tepat setelah berusia 10 tahun, tapi dia menyanyiakan $1 juta dalam 3 hari. Dia pertama kali membeli villa mewah dan mengubahnya menjadi taman hiburan. Ilham makan es krim ukuran jumbo, pergi ke mall seperti pergi ke rumahnya sendiri, bahkan membeli Transformer edisi terbatas. Padahal beberapa hari yang lalu, Ilham hanya anak kecil biasa yang menonton temannya bermain roller coaster, sedangkan dia hanya bisa membeli tiket kereta putar dengan harga yang murah, dan teman-teman sekelasnya mentertawakannya. Ilham memakai sisa uangnya untuk membeli permen kapas, tapi tiba-tiba cipratan air membuat seluruh badannya basah. Hari itu nenek mengirimnya hadiah ulang tahun. Ilham membuka dan melihat itu adalah cek kosong. Belum sempat bahagia, cek itu direbut oleh ayahnya dan menuliskan $11 di cek itu. Sebelum tidur, Ilham menggunakan komputer untuk menghitung deposit $11 di bank. Butuh 340.000 tahun untuk menjadi jutawan. Tapi keesokan harinya Ilham hampir saja ditabrak oleh mobil mewah. Orang kaya itu memberi Ilham cek untuk kompensasi. Namun saat itu, orang kaya itu melihat mobil polisi datang. Dia kabur sebelum bisa menulis jumlahnya. Ternyata pria ini penjahat yang baru kabur dari penjara. Dia mendapat $1 juta yang dia sembunyikan sebelum masuk penjara. Semua uang ini dari sumber yang tidak diketahui. Dia pergi ke presiden bank dan ingin membersihkannya dan mengatakan untuk datang dan mengambilnya besok. Malam itu Ilham memasukkan angka $1 juta di cek kosong pemberian orang kaya itu dan mencetaknya. Dia hanya pergi ke bank untuk mencoba peruntungannya. Tapi saat dia membawanya ke pelayan, Ilham dibawa secara langsung ke kantor presiden. Menyaksikan presiden membakar cek, Ilham yang malu berniat pulang dengan kecewa. Tapi detik berikutnya presiden menghentikannya. Ayolah, ini uangnya. Ilham mencetak cek $1 juta dari komputernya. Tak terduga itu berhasil ditukar di bank. Melihat tumpukan uang, Ilham dengan cepat memasukkan uang itu ke dalam tas sekolahnya. Sampainya di rumah, Ilham menggunakan uang itu sebagai selimut untuk pertama kalinya. Menggunakan suara dewasa di komputer, Ilham membeli sebuah villa mewah dan memalsukan identitas bos untuk dirinya sendiri. Ilham dijemput dengan mobil mewah. Minuman mahal pun dipakainya untuk berkumur. Makanan yang dulunya tidak terjangkau sekarang dibelinya ukuran jumbo. Mengambil barang di mall seperti di rumahnya sendiri. Ilham bebas sesuka hatinya. Kemudian dia mengubah villa menjadi taman bermain raksasa. Sore hari Ilham bermain go-kart di taman, dilayani oleh belasan pengawal sambil bermain video game. Tapi orang kaya raya yang tiba-tiba muncul itu berhasil menarik perhatian Mary, bu polisi ini, karena semua uang yang dihabiskan Ilham saat membayar dicetak menggunakan tanda khusus. Mary pun menyamar sebagai reporter, siap untuk mencari informasi kepada bos kecil ini. Tapi dia tak menyangka akan cepat bertemu Ilham. Mary mencoba menanyakan tentang bosnya. Bos tak ada di rumah, jawab Ilham. Ilham meminta Mary untuk makan malam bersama nantinya. Ilham dengan bangga memberi Mary hadiah, tapi Mary juga tidak melupakan pekerjaannya. Dia bertanya pada Ilham di mana bosnya. Ilham tidak sengaja jatuh. Mary mengira dia menakuti bocah itu, jadi dia mengajak Ilham makan Krabby Patty. Setelah makan mereka sangat senang. Malam itu Ilham sangat senang makan malam dengan Mary di benteng Kota Besar. Cak Sultannya, Ilham ini banyak duit, cewek cantik. Dia berdansa dengan Mary di air mancur, tapi dia tidak tahu. Direktur bank dan orang kaya yang sudah tahu bahwa Ilham telah mengambil uang itu datang di tempat itu. Ilham yang secara tak terduga mendapatkan $1 juta dihabiskannya semuanya hanya dalam beberapa hari sebagai bos. Dia mengundang selebriti ke pesta makan malamnya. Banyak orang datang dan memberikan hadiah kepadanya. Semua orang ingin bertemu dan melihat miliarder termuda itu. Tapi ketika manajer hotel memintanya untuk menyelesaikan pembayaran, Ilham melihat saldonya tidak mencukupi. Dia menghabiskan $1 juta dan hanya menyisakan $300 saja. Ilham hanya bisa memalsukan berita bahwa bosnya telah bangkrut. Selesai dengan cepat. Semua tamu kecewa dan pulang, dan bahkan mengambil kembali hadiah yang mereka berikan. Ilham hanya melamun sendirian dan menyesal. Presiden bank dan bos mafia yang memberinya cek waktu itu datang. Mereka meminta Ilham untuk menyerahkan uang tunai $1 juta segera. Ilham mengatakan dia telah menghabiskan semua uangnya. Bos mafia ini tidak percaya. Anak buahnya berkata bos bisa memindahkan nama villa yang dibeli Ilham atas namanya. Ini juga dapat memulihkan beberapa kerugian. Tapi saat mereka berdiskusi, melihat kesempatan itu Ilham pun melarikan diri. Ketiga pria itu segera mengejarnya. Saat presiden bank yang sedang sendirian, langsung dijahilin oleh Ilham yang cerdik dan calak. Dipasanginya kacamata 7 dimensi ke presiden bank itu. Presiden bank laju berjoget-joget kelamaan. Serunian menyai-yai berjoget sampai terkapar dewe. Next, Ilham melihat anak buah bos mafia yang sedang mengintainya. Ilham langsung menghidupkan mesin pelempar bola. Basah, mamang itu diserang Ilham dengan mesin bola. Awas mang, gak kenos tuh itu. Tak lama kesenangan Ilham, dia pun akhirnya ditangkap oleh ketiga pria itu. Beruntungnya Ilham ada Mary dan tim polisi datang. Mary menunjukkan kartu anggotanya dan bertanya siapa bosnya. Pria itu langsung menunjuk Ilham dan mengatakan dia bosnya karena $1 juta itu miliknya. Tapi yang dicari polisi adalah pemilik asli uang yang bertanda khusus itu. Karena uang $1 juta itu adalah uang korupsi, akhirnya bos mafia itu ditangkap polisi lagi. Lantaklah kau, cerita pun selesai.